Kembali di pembahasan soal TPM PPASPD Literasi Sains Kota Jogja tahap 2 untuk bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bersama. Untuk bagian yang ketiga ini kita mulai dari nomor 11 ya. Oke, sudah tahu asma ya. Nah, di sini ada gambar. Ini ada bagian saluran pernapasan. Kalau yang sebelah kiri yang normal, yang sebelah kanan yang menderita asma. Lihat nih bacanya ya. Nah, pada penderita asma, penyempitan saluran pernapasan merupakan respon terhadap rangsangan pada paru-paru normal. Penyempitan ini dapat dipacu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Next, ke bawah di sini ada gambar sistem pernapasan. Nah, ditunjuk di sini ada bagian P, Q, R, dan S. Nah, pertanyaannya adalah organ yang mengalami gangguan sesuai dengan teks yang tadi, yaitu yang terserang asma itu bagian yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Yuk, siapa yang tahu? Nah, jadi yang benar adalah yang di bagian P di sini ya. Namanya bronkus. Nah, gangguan fungsi organ yang terjadi adalah penyempitan saluran udara menuju paru-paru. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 12 tentang sistem peredaran darah. Di sini ada gambar pembuluh darah vena dan arteri, dan juga di sini ada pembuluh kapiler. Nah, jembatan penghubung vena dan arteri itulah pembuluh kapiler. Kekuatan utama yang mendorong transportasi cairan antara kapiler dan jaringan adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini disebut tekanan hidrostatik kapiler atau tekanan darah kapiler. Tekanan ini adalah tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding kapiler yang mendorong cairan keluar dari kapiler dan masuk ke jaringan. Nah, transportasi cairan antara kapiler dan jaringan juga dipengaruhi oleh tekanan osmotik. Tekanan osmotik menarik kembali cairan melalui membran semi-permeabel masuk ke kapiler yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Pembuluh kapiler mempunyai beberapa fungsi, diantaranya mengalirkan darah untuk menyediakan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Pembuluh darah kapiler khususnya yang berada di paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kemudian di sini disebutkan bahwa di usus halus pembuluh darah kapiler akan menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna kemudian mengedarkannya hingga ke seluruh jaringan tubuh. Nah, berdasarkan bacaan tadi ya, ini kemudian diperoleh ada data sebagai berikut 1 sampai 4. Mekanisme kerja pembuluh darah kapiler yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang mana yang benar 1 sampai 4? Nomor 1, transportasi cairan dipengaruhi tekanan osmotik melalui membran semi-permeabel karena konsentrasi larutan yang sama. Di sini disebutkan yang mendorong transportasi cairan antara kapiler dan jaringan adalah tekanan hidrostatik. Nah, jadi di sini salah ya. Kemudian yang kedua, kapiler memiliki dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan. Jadi bisa ditembus gitu ya melalui proses osmosis. Betul ya. Kemudian yang ketiga, transportasi cairan antara kapiler dan jaringan dipengaruhi tekanan osmotik yang akan menarik cairan masuk ke kapiler. Oke, betul juga ya. Nah, di sana tadi disebutkan.
Kemudian yang keempat, oh sudah ada 2 dan 3 nih, jadi jawabannya 2 dan 3. Yang keempat, transportasi dipengaruhi tekanan hidrostatik, yaitu tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding kapiler yang mendorong cairan masuk ke kapiler. Yang tepat yang di sini adalah yang tekanan osmotik. Oke, selanjutnya nomor 13. Di sini ada gambar kulit ya. Di sini ditunjuk ada kelenjar kulit. Nah, kelenjar kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Nah, kelenjar keringat ada 2 jenis, kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Nah, kemudian secara fisiologis, keringat dikeluarkan oleh tubuh melalui pori-pori kulit untuk mengeluarkan zat sisa di dalam tubuh. Keringat sebagian besar terdiri dari air dan lainnya merupakan garam mineral sebagai sisa metabolisme protein. Kelenjar keringat ekrin ya berfungsi untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Kelenjar ekrin terbesar di seluruh kulit manusia dan akan aktif ketika suhu tubuh manusia meningkat. Nah, saluran kelenjar ini terbuka langsung ke permukaan kulit. Keringat dari ekrin biasanya tidak berbau, bening, dan lebih cair. Kemudian, kelenjar apokrin ditemukan pada bagian tubuh seperti kulit kepala, ketiak, dan selangkangan. Kelenjar ini mengandung lemak, amonia, sisa metabolisme protein, dan gula. Bila terkena bakteri, keringat dari apokrin inilah yang bisa menjadi pemicu bau badan. Kelenjar apokrin belum aktif hingga seseorang mencapai pubertas. Selanjutnya ada kelenjar sebasea, ini memproduksi dan mengeluarkan sebum. Sebum merupakan zat yang memberikan lapisan pelindung bagi kulit untuk mempertahankan kelembaban. Juga melindungi tubuh dari bakteri, jamur, virus, dan parasit penyebab infeksi. Kelenjar sebasea bersama dengan kelenjar keringat berperan dalam mengatur suhu tubuh. Nah, mekanisme ekskresi pada kulit yang tepat adalah titik-titik. Nah, jadi yang dikeluarkan kulit itu kan apa? Keringat ya. Jadi berhubungan dengan keringat. Jadi yang A di sini kelenjar ekrin mengeluarkan air dan garam mineral. Inilah yang kita sebut sebagai keringat langsung ke permukaan kulit saat suhu tubuh meningkat. Selanjutnya nomor 14. Di sini ada menstruasi gitu ya. Siklus menstruasi. Nah, untuk soal nomor 14 ini, kita lihat di sini ada 2 grafik yang menunjukkan yang pertama ini, perubahan hormon selama siklus menstruasi. Jadi ketika, di sini terjadi menstruasi kembali gitu ya. Kemudian untuk yang kedua di sini jika terjadi kehamilan gitu. Apa yang berbeda di antara kedua grafik ini, di sini ketika terjadi kehamilan itu maka ada hormon yang naik gitu ya, yaitu apa? Kita lihat di sini ada progesteronnya naik terus gitu ya. Kemudian yang satunya adalah estrogen nih, estrogennya naik gitu. Nah, ada kenaikan antara hormon estrogen dan progesteron. Nah, kemudian disimak proses yang terjadi dalam siklus menstruasi sehingga terjadi kehamilan adalah titik-titik. Nah, di antara 4 jawaban ini, manakah yang betul gitu ya? Nah, jadi yang tepat adalah yang bagian D di sini. Pilihan D, meningkatnya estrogen dan progesteron yang signifikan mempertahankan penebalan endometrium, tempat perkembangan zigot setelah fertilisasi. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 15. Nah, coba di sini ada foto ya. Yang satu ada yang putih nih. Ini adalah kulit albino ya. Di sini ada bacaan, silakan dibaca. Albinisme, yaitu kelainan genetik yang membuat tubuh tidak mampu memproduksi melanin. Melanin itu adalah salah satu zat pigmen yang berfungsi untuk memberikan warna pada mata, rambut, dan kulit. Nah,
Istilah albinisme sering disamakan dengan albino. Albino adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan seseorang dengan kondisi albinisme. Nah, kalian bisa baca terus di sini ya. Kemudian kita lihat yang bagian bawah. Di sini ada keluarga yang memiliki kelainan genetik albinisme oculocutaneus dengan silsilah seperti bagian ini ya. Nah, perhatikan di sini ada seorang perempuan menikah dengan laki-laki, kemudian menghasilkan keturunan. Laki-lakinya ada 2, normal, kemudian yang perempuannya ini albino. Ini albino yang hitam, ini nomor 4 ya. Sorry, maaf, yang tadi itu menghasilkan dua anak ya, laki-lakinya normal, yang perempuannya albino. Jadi yang 4 ini kawin dengan laki-laki yang normal. Jadi wanita atau perempuan albino menikah dengan laki-laki normal menghasilkan 3 anak. Yang laki-laki yang satu normal, yang kedua perempuannya normal, yang ketiga laki-lakinya albino. Nah, hasil diskusi kelompoknya sebagai berikut. Nah, 1, 2, 3, 4. Manakah yang tepat sesuai silsilah keluarga di atas tadi? Nah, perhatikan di sini. Nah, genotip orang yang ini ya, ayah dan ibu itu dianggap sebagai pembawa sifat albino. Masing-masing membawa gen resesif. Berarti kita tuliskan A besar, A kecil. Jadi karena apa? Karena di sini lahir anak dengan albino itu A kecil, A kecil. Jadi yang ini albino A kecil ya. Nah, supaya ada A kecil ketemu A kecil, maka yang laki-laki dan perempuan pasti ada A kecilnya gitu ya. Nah, berarti yang anak ini yang nomor nomor 3 ini berarti bisa A besar atau A besar A kecil gitu ya. Nah, kemudian yang jelas yang 4 ini A kecil. Nah, nomor 5 berarti yang laki-laki nomor 5 ini karena menghasilkan nomor 8 itu A kecil, maka pasti di sini A besar A kecil untuk nomor 5. Gitu ya. Oke, begitu. Nah, kemudian yang nomor 6 di sini hasil dari 4 dan 5 itu karena normal bisa A besar sama A kecil pastinya. Yang nomor 7 juga A besar, A kecil, gitu ya. Sedangkan yang nomor 8 A kecil, A kecil. Nah, seperti itu. Maka mana yang betul? Yang betul adalah 2 dan 4. 1 dan 2 masing-masing membawa gen resesif, yaitu A besar A kecil. Kemudian yang 4, yang nomor 5 pembawa sifat. Jadi yang ini, kemudian yang nomor 4 albino. Itu ya. Jadi 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Demikian pembahasan part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.